Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Ajeng Suci Purnama, siswi dari SMK Negeri 1 Cilengsi dari jurusan Teknik Komputer Jaringan. Nah, pada video kali ini kita masih membahas seputar MTCNA dan sekarang kita sudah memasuki modul 8 yaitu DHCP dan ARP. Nah, jadi langsung saja kita ke materinya. Jadi, materi yang akan kita bahas sekarang yaitu tentang DHCP type, cara kerja DHCP, dan ARP. DHCP. Jadi, DHCP itu singkatan dari Dynamic Host Configuration. Adalah layanan jaringan yang berfungsi untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat yang terhubung ke jaringan seperti laptop, HP, atau komputer. Pada perangkat mikrotik, DHCP biasanya dijalankan menggunakan fitur DHCP server di root. Dengan DHCP, admin jaringan tidak perlu mengatur IP satu persatu secara manual. Istilah penting di DHCP yaitu ada DHCP server, tugasnya pemberi IP, dan ada DHCP client, tugasnya yaitu penerima IP. Ada juga list time, yaitu lama peminjaman IP, dan yang terakhir yaitu IP pool atau kumpulan IP yang dibagikan. DHCP type. Nah, di sini ada 3 tipe DHCP. Yang pertama yaitu DHCP server. Adalah perangkat yang memberikan alamat IP otomatis kepada klien. Fungsinya yaitu membagikan IP address, memberikan gateway, memberikan DNS, dan mengatur list time. Yang kedua ada DHCP client, adalah perangkat yang menerima IP otomatis dari DHCP server. Fungsinya yaitu meminta IP address dan menggunakan konfigurasi jaringan otomatis. Yang terakhir ada DHCP relay, adalah fitur yang meneruskan permintaan DHCP dari klien ke DHCP server yang berbeda jaringan. Fungsinya yaitu menghubungkan klien dengan DHCP server yang berbeda di subnet lain. Cara kerja DHCP. Cara kerja DHCP biasanya disebut dengan proses DORA. Nah, di sini ada arti dari singkatan DORA. Yang pertama D yaitu discover. Pada tahap ini, perangkat atau klien belum memiliki IP address. Klien akan mengirimkan pesan broadcast untuk mencari DHCP server di jaringan. Tujuannya adalah mencari server yang memberikan IP address. Yang kedua ada after. Setelah menerima pesan dari discover, DHCP server akan memberikan penawaran IP address kepada klien. Server memilih IP yang masih kosong dari IP pool. Isi after biasanya yaitu IP subnet, subnet mask, gateway, DNS server, dan list time. Yang ketiga ada request. Klien menerima penawaran IP lalu meminta agar IP tersebut diberikan kepadanya. Fungsinya untuk mengaktifkan IP address pada klien. Yang terakhir ada acknowledge atau ACK. DHCP server menyetujui permintaan klien dan resmi memberikan IP tersebut. Setelah tahap ini selesai, klien dapat menggunakan jaringan atau internet. Fungsinya untuk mengaktifkan IP address pada klien. Nah, selanjutnya dan yang terakhir yaitu ARP. ARP singkatan dari Address Resolution Protocol. Adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mencari alamat fisik perangkat atau MAC address berdasarkan alamat logisnya IP address di jaringan lokal LAN. ARP bekerja di antara layer 2 atau data link layer ke menggunakan MAC address dan layer ketiga atau network layer menggunakan IP address. Konsep penting dalam ARP adalah bahwa IP address digunakan sebagai identitas logis perangkat di jaringan. Sedangkan MAC address digunakan sebagai identitas fisik perangkat pada jaringan lokal. Karena komunikasi Ethernet membutuhkan MAC address untuk pengiriman data, maka ARP menjadi penghubung antara layer jaringan dan layer data link.
Tanpa ARP, perangkat tidak dapat mengetahui kemana frame Ethernet harus dikirim, meskipun alamat IP tujuan sudah diketahui. ARP juga memiliki kelemahan karena tidak memiliki mekanisme atau autentikasi. Hal ini memungkinkan terjadinya serangan seperti ARP spoofing atau ARP poisoning, yaitu ketika penyerang mengirim informasi ARP palsu agar perangkat lain percaya bahwa MAC address penyerang adalah milik gateway atau perangkat tertentu. Akibatnya, lalu lintas data dapat dialihkan melalui perangkat penyerang dan digunakan untuk melakukan penyadapan atau serangan man in the middle atau MITM. Nah, jadi gini teman-teman, cara kerja ARP di sini tuh. Misal ada PPC, dia ingin melakukan koneksi ke internet, maka nanti ARP-nya akan dicatat di router. ARP itu dicatat ketika ada suatu paket yang masuk ke router, baik itu masuk lewat Ether 2 ataupun keluar dari Ether 1. Nah, di sini kita sudah masuk ke PNet Lab-nya. Jadi langsung saja kita ke PPC 1. Dan kita reconnect terlebih dahulu karena tadi saya sudah mencobanya. Langsung saja kita ketik IP DHCP dan enter. Lalu tunggu sampai DORA ya teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, nah maka ini IP-nya ya. Lalu kita bisa langsung ketikkan ping 8.8.8.8. Tunggu sampai seperti ini. Nah, jika sudah, kita bisa langsung lihat di ARP table-nya. Nah, di sini sudah ada ya PPC 1. IP-nya pun sama seperti yang di PNet Lab tadi. Nah, kita langsung saja ke PPC 2. Nah, kita bisa lihat sebelumnya di sini PPC 2 belum ada di ARP table-nya. Cuma ada PPC 1. Nah, jadi langsung saja kita ketikkan IP DHCP. Tapi teman-teman juga bisa ketikkan show IP terlebih dahulu. Nah, lalu ketik IP DHCP seperti tadi. Nah, sebenarnya ini sama aja ya teman-teman. Nah, jika sudah muncul IP, kita ketik ping 8.8.8.8. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa langsung lihat di ARP tabelnya. Nah, di sini sudah ada. Oh, mungkin di sini hostname-nya ada gangguan jadi berbeda, tapi IP-nya tetap sama ya teman-teman, seperti yang di PNet Lab tadi, yaitu 253. Nah, di sini kita bisa lihat sama ujungnya 253. Nah, jika teman-teman mau menghubungkan PPC 1 ke PPC 2, itu juga bisa, yaitu dengan cara ketikkan IP yang PPC 2 di PPC 1, yaitu ping. Nah, di sini kita lihat dulu IP-nya 192.168.25.253. Nah, kita ketik di sini 192.168.25.253. Nah, kita bisa pakai ininya juga ya, slash. Nah, di sini PPC 1 ke PPC 2 sudah terkoneksi ya teman-teman. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.